Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, pertama-tama mari kita senantiasa berucap syukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua, yang tak terbilang jumlahnya, antara lain berupa kesehatan jasmani, rohani, lingkungan hidup, sehingga dengan modal sehat sampai detik ini kita masih dapat berkumpul di Masjid Nasional Al-Akbar ini dalam rangka mengabdikan diri kepadanya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita dicatat dan dihitung oleh Allah sebagai amal saleh yang diridhoinya. Amin. Salawat dan salam moga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, untuk pertama kali kita bertemu setelah kita puasa Ramadan, maka kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Setelah kita puasa Ramadan, tentu harapan kita dosa-dosa kita kepada Allah telah Allah ampuni sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Walaupun sudah berulang-ulang disampaikan oleh penceramah terdahulu, anggaplah ini kita mengulang-ulang supaya kita lebih terang. Ya, jadi siapa saja yang puasa Ramadan sebulan penuh dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, penuh ketaatan kepada Allah, penuh kepasrahan dalam dia berpuasa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya terdahulu. Salah-salahnya akan dihapus oleh Allah, salah-salahnya akan diperbaiki oleh Allah. Ini adalah Rasul yang bilang. Mungkin setahun yang lalu kita salah minum, salah makan, salah berbuat dan bertingkah laku dengan sesama, salah dalam apa saja dalam kehidupan kita, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa setahun yang lalu. Kita memang diperintahkan supaya makan minum seenakmu lah, kulu wasyarabu wala tusrifu. Ada lanya wala tusrifu. Kita boleh makan, boleh minum seenakmu, sepuasmu, tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ini kan ada larangan. Ini takwa Allah. Takwa imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ada larangan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kelebihan daging, kelebihan lemak jadi kolesterol, jantungan. Kelebihan gula, diabetes. Uyuhnya saja manis. Nah, ini kelebihan-kelebihan semacam ini. Dia ngomong kelebihan makan daun pepaya, ya asam urat. Nah, ini semua adalah kelebihan-kelebihan makan yang sebenarnya melanggar larangan Allah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ya, gula,
dianggap enak, ya bikin kopi pagi, sore, malam, siang, terus menerus sampai 5-6 kali dan seterusnya. Nah, itu sudah berlebihan. Ya, dan seterusnya, pokoknya berlebihan itu sudah kita melanggar larangan Allah. Walaupun itu makanan kita sendiri, makanan yang halal, tapi dikala kita berlebihan, kita akan salah, kita akan berdosa, dan kemudian menjadi penyakit dalam diri kita. Nah, dikala kita ini sudah berpuasa, Allah akan mengampuni, Allah akan menghapus dosa-dosa yang kita telah lakukan. Wallahu a'lam. Maha pemurahnya Allah. Apalagi sekarang ini banyak dosa yang kita lakukan. Kenapa? Kezoliman bagi kita, kezoliman bagi lingkungan kita, kezoliman bagi sesama kita. Kita dilarang makan bangkai. Ternyata tiren didol. Akhirnya kita terkena dampaknya mangan tiren, ayam tiren. Nah, itu nanti akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita. Makanya diharapkan kita puasa selama setahun ini banyak kesalahan, banyak salah-salah kita terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Maka kita ayo minta ampun kepada Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbik. Cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Kalau kepada Allah kita cepat-cepat minta ampun, tetapi salah sesama manusia, cepat-cepat engkau ampuni. Nah, beda. Kepada Allah kita yang cepat-cepat minta ampun, kepada sesama manusia cepat-cepat kita ampuni. Beda. Nanti kita singgung sedikit. Ini awal Syawal, kita sudah mengakhiri Ramadan. Ayo kita minta ampun kepada sesama manusia, karena salah-salah kita kepada Allah, harapan kita sudah diperbaiki oleh Allah. Nah, salah pada manusia, iya jelas. Jikalau kita salah kepada manusia, banyak salah kita kepada manusia. Jangankan kita ini manusia biasa, salah kepada teman, salah ngomong, salah berbuat, salah ngomong saja tersinggung. Apalagi kayak seperti saya yang sering ngomong di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, ngomong tersinggung. Suatu ketika saya ceramah, nah ini tentang masalah penyakit, masalah ngomong stroke. Orang yang kena penyakit stroke tersinggung. Pak, ojo maneh-maneh ngomong ngono Pak. Masya Allah, la haula wala quwwata. Padahal saya sama sekali tidak ingin menyinggung dia. Saya tersinggung Pak, saya ingin stroke Pak. Allahu Akbar. Padahal orang niat menyinggung dia, bahkan justru kita untuk menyadarkan diri kita, kalau sakit ini akibat diri saya, bukan karena Allah yang membuat sakit kepada saya. Bukan karena Allah zolim pada saya, tapi saya sendiri. Kakek lemak jadi saya ini, jantungan bisa jadi nanti masalah yang lain. Sajane ya salahku dhewe. Oleh karena itu, jangankan kita manusia biasa, manusia dhaif, para bintang saja pada salah. Orang-orang petinggi-petinggi kita pada salah, apa meneh aku. Nabi Muhammad istighfar 70 kali seorang-orangnya sehari semalam, apalagi saya. Bintang-bintang di sana juga pada salah. Umpamanya antara perseteruan antara Juppe dan DP. Juppe alias Julia Perez, DP alias Dewi Persik. Ya, berkelahi ke meja hijau. AB dengan AL alias Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono. Loh, ke meja hijau. AR dengan SD. AR siapa? Aroma Hurmuzi P3 toh? Dengan siapa? Dengan si SD Surya Dharma Ali. Gorong rampung-rampung kata saiki. Perseteruan ini bisa terjadi wong cilik maupun wong gede. Nah, seperti Surya Dharma Ali dengan Aroma Hurmuzi, perseteruan terjadi.
lambangnya Ka'bah, akhirnya ditinggalkan orang berkiblat kepada Ka'bah di politik. Tapi kalau sembahyang tetap menghadap kiblat, orang dirubah-rubah itu. Nih, oleh karenanya kita sadar sesadar-sadarnya bahwa antar kita ada kekeliruan antara saya dengan Anda, maka itu namanya hak adami. Hukumnya adalah hak adami, hak anak Adam. Saya salah dengan Anda, saya maafkan dengan Anda. Saya salah kepada Allah, Allah yang akan memaafkan kita. Jadi kita ada hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Allah. Kepada Allah, ini hadisnya sudah dimaafkan Allah. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis ya. Allah mengampuni dosa-dosa kita terdahulu. Salah-salah kita lemangan-mangan, diampuni oleh Allah. Ini penelitian para ahli, ternyata puasa ini dapat menghilangkan toksin, racun-racun yang ada dalam tubuh kita ini bisa hilang karena puasa Ramadan. Ini penelitian para ahli. Umpamanya seperti ini kolek Wanselop. Oh banyaklah sekarang apalagi para ahli sudah membuktikan bahwa puasa itu ternyata dapat menyehatkan kita. Bahkan sekarang beberapa klinik di Prancis, ada beberapa klinik di Korea, ada beberapa klinik di Amerika, ini dibaca di internet. Itu katanya sudah banyak sekarang klinik terapi untuk menyehatkan orang dengan cara terapi, dengan cara puasa. Puasa menghilangkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Bahkan ada di antara ahli yang membuat kesimpulan setelah dia sudah mengadakan penelitian 50 tahun pasien bedahnya ini, ternyata dikala mau dioperasi bedah tidak jadi. Kenapa? Setelah puasa ke Ramadan. Ini menurut para ahli, sehingga dikala kita sudah puasa Ramadan, salah-salah kita siapa tahu sudah diampuni oleh Allah. Bahkan di Jepang juga begitu. Apakah ada perintah maaf? Ini perintah maaf untuk manusia. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kepada Allah kita segera minta ampun, kalau kepada manusia kita segera memaafkan. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf, jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf. Jadi kalau kita salah dengan manusia, sesama manusia ada kesalahan, bukan yang membuat salah yang disuruh memaafkan, minta maaf, bukan yang membuat zolim yang disuruh untuk minta maaf, tetapi justru yang kita dizolimi yang memaafkan dia. Kok ngono ya? Ya orang sengaja menyakiti saya, dia malah senang kalau saya sakit, dia senang kalau saya kelabakan. Tapi supaya kita yang sakit karena disakiti, supaya tidak terlanjur sakit, ayo berlapang dada, berlonggar dada, maafkan orang yang menzalimi saya. Justru saya nanti akan menjadi sehat. Jadi makanya saya yang disuruh untuk segera memaafkan orang yang bikin salah. Kenapa? Kalau saya dongkol terus, jengkel terus, dendam terus kepada orang yang membuat salah, maka justru saya yang akan sakit. Ini katanya para ahli, antara lain Profesor Dr. Laskin. Nanti kita lihat. Jadi ini ayatnya Al-A'raf 199. Kemudian ini ayatnya surat An-Nur ayat 22.
perintah agar supaya kita memaafkan orang lain. Nah, ini kenapa kita yang diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan orang lain? Kenapa kita diperintahkan untuk memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita? Nah, ini karena kita yang disakiti sehingga kita yang sakit, dan memberi maaf adalah obat. Nah, ini memberi maaf adalah obat hati orang sakit. Ini menurut penelitian siapa? Menurut penelitian dari Profesor Dr. Everett Worthington dari Commonwealth University Virginia, Amerika Serikat. Jadi sudah mulai penelitian bagaimana keadaan jantungnya jikalau orang itu dendam, bagaimana keadaan jantungnya jikalau orang itu memaafkan, bagaimana jantungnya jikalau orang tetap dendam. Nah, ini semua itu diadakan penelitian secara ilmiah. Orang yang mau memaafkan dan orang yang tidak mau memaafkan, orang yang tetap dendam dengan orang yang lapang dada itu beda. Nah, ini sudah diadakan penelitian beberapa ratus orang ini di Amerika, di Virginia. Nah, ternyata beda. Profesor Dr. Everett Worthington JR, orang yang mampu melepaskan dendam, kesal, marah akan lebih berdampak kepada kesehatan lahir batin. Orang yang tidak bisa memaafkan, tetap dendam, maka akan berdampak satu, penurunan kekebalan tubuh. Dua, bentuk otaknya sama dengan gambar otak orang yang stres. Jadi lebih cenderung untuk mudah stres orang yang dendam itu. Nah, tiga, darah. Jadi darah mengental, bukan darah, ini salah ketik, darah mengental. Akibat dari darah yang mengental, tekanan darah naik, detak jantung menjadi lebih keras. Nah, akhirnya kalau ini selalu hari ini marah kepada si A, dendam kepada si A, besok datang lagi si B bikin sakit hati, dendam kepada si B, lusa dendam kepada si C, akhirnya karena kita tidak berlapang dada berdampak berdarah-darah. Nah, organ dalam kita berdarah-darah. Nah, lain halnya kalau kita menjadi pemaaf, ternyata daya tahan tubuhnya makin meningkat. Kita lanjutkan dulu ini menurut Profesor Dr. Everett Worthington. 4, otot menegang, tidak lentur. Makanya nek wong jengkel mlakune mawon beda, raine beda, mripate beda. Ini otot menegang, tidak melentur. Itu dengan penelitian dengan alat-alat tadi itu. 5, raut wajah berubah, mengerut. 6, alis meninggi, alisnya dangak ke atas. 7, tekanan darah naik. 8, detak jantung meningkat. Nah, ini waduh, ini bukan hanya katanya, lewat penelitian para ahli dengan alat-alat ini. Elektrokardiograf, elektromiograf, elektroensefalograf. Nah, ini sudah diajarkan pakai alat-alat ini, ya. Nah, terus ada lagi penelitian dari Profesor Dr. Eric Laskin, direktur ini dari Stanford University. Orang yang pemaaf memiliki tingkat kemarahan lebih rendah. Nah, jadi orang yang pemaaf jarang marah. Makanya Nabi bilang la taghdab, ojo dadi pemarah, sehat. Ini orang yang pemaaf memiliki tingkat kemarahan lebih rendah, lebih optimis, percaya diri, mudah bersimpati, stres lebih rendah,
ini stresnya. Jadi potensi untuk stres itu rendah, bahkan hampir hilang. Wong kabeh punya potensi untuk stres, tapi dikala kita menjadi pelapang dada, pemaaf, itu wah stresnya adoh, pemarahnya adoh, darah tingginya adoh, membuat jiwa damai dan lentur, wonge tenang, wonge anggun, karena dia lentur segalanya. Tegangan-tegangan tinggi dada dalam tubuhnya, sehingga wajahnya lembut, wajahnya tenang, wajahnya awet muda. Jika luka di hati, dendam tetap dipelihara, tidak diobati, maka luka semakin menganga. Dan bila disakiti lagi oleh orang lain, maka luka semakin parah, berdarah-darah, lalu bernanah. Nah, jika dibiarkan akan membusuk dan jadilah kanker. Masya Allah. Ini penelitiannya para ahli. Menurut Profesor dan Doktor ini Frederick Laskin. Kalau begitu memaafkan bagus dan indah sekali bagi manusia. Oh iya, seperti dalam Quran Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nih, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi kita disuruh cepat-cepat minta maaf kepada Allah. Kenapa kita minta cepat-cepat? Kenapa kita yang harus memaafkan kepada Allah, sedangkan kepada manusia kita yang harus memaafkan, sedangkan kepada Allah kita yang minta? Iya, Allah tidak mungkin jadi pemarah, Allah tidak mungkin akan dendam, Allah tidak mungkin sengaja menyengsarakan orang, enggak. Pasti pemaafnya Allah itu, makanya kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Walaupun kita ingkar janji kepada Allah dan bandel, tidak mau menjalankan semua perintah Allah, serta tidak mau menghindari larangan Allah, bahkan ingkar kepada Allah, semua itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap Allah, sehingga Allah tidak pernah sakit hati, tidak perlu minta maaf kepada manusia. Allah Ghafurur Rahim. Justru Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang, sehingga sering-seringlah minta ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah, karena Allah mencintai hambanya yang mau bertaubat. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, oleh karenanya dosa kita minta ampun kepada Allah. Ini jadi kita minta ampun kepada Allah, besar sekali manfaatnya, karena Allah Maha Pengampun. Percayalah, Allah akan mengampuni semua kekurangan kita, semua dosa kita. Allah Ghafurur Rahim. Dengan puasa Allah akan memperbaiki jiwa raga kita. Sebulan belum cukup, lanjutkan poso 6, kan Nabi perintahkan, nek urung cukup dalam 1 bulan, lanjutkan puasa 6 pada bulan Syawal. Ada yang bilang bulan Syawal ini sehari saja kita Idul Fitri, langsung puasa lagi 6. Ada yang bilang tidak ada perintah, tidak ada larangan, kita puasa 6 setelah beberapa hari. Boleh. Ini hanya kan pendapat orang, pendapat ulama, pendapat para ahli. Yang jelas puasa 6 itu bisa dikerjakan sehari setelah Idul Fitri atau beberapa hari setelah Idul Fitri baru dilaksanakan. Boleh. Kalau kita laksanakan hari berikutnya mungkin akan lebih ringan. Atau wahai man Pak,
aja ana kumpate, aja ana gulene, aja ana kue pirang-pirang. Boleh lah, tidak usah puasa, nanti puasa kita berikutnya. Kalau kita tunda-tunda selak dengan banyak makanan, kita eman ora dipangan, akhirnya nambah lagi, ora krosok, kolesterolnya nimbun lagi, diabetesnya datang lagi, padahal sudah diobati. Kita zalim lagi. Kenapa? Lupa apa yang kita prihatinkan, apa yang kita prihatini selama Ramadan, ternyata kita lupa. Kembali lagi seperti dulu lagi. Ini yang susah. Ini sifat manusia ya. Kita usah ape-ape, prihatin waktu bulan Ramadan. Setelah Ramadan kembali lagi seperti semula. Sing rugi sapa? Yo kita sendiri. Karena itu, andai kata kita tidak kembali kepada keburukan yang telah kita laksanakan, inilah yang dikatakan orang meningkat syawal, meningkat. Kita meningkat, kesehatan kita akan meningkat, ketakwaan kita akan meningkat, pendek kata kebaikan kita akan meningkat. Insya Allah kita akan kepingin yang lebih baik, tidak mengulangi yang jelek-jelek yang lalu-lalu. Kita kepingin seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita terjerumus mengulang-ulangi lagi kesalahan-kesalahan kita seperti yang lalu. Jangankan sing aneh-aneh, akik mawon lho, itu juga bisa bikin dosa lagi itu. Akik, lagi zaman akik tuh, mau dodol akik ngisor jembatan tol mawon nonton. Bahkan saya pernah tertegun suatu ketika ke pasar akik ono pidato. Ya katanya, baju saya gunting tidak mempan. Iya. Lihat, ini pisau saya iris-iris, kulit saya tidak mempan, kebal. Kenapa? Ini lo akik yang membuat kebal saya. Loh, itu salah loh. Akik yang membuat perempuan tergila-gila kepada saya. Akik yang bikin saya dagangannya laris. Masya Allah, ini sudah salah. Amin takhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Apakah kau ngambil perlindungan kepada selain Allah? Apakah kau mengambil perlindungan kepada akik? La yamlikuna syai'an, di mana akik tidak punya kekuatan apa-apa. Wala yaqilun, akik tidak punya akal. Kenapa kau ngambil perlindungan kepada akik? No. Ini Qur'annya yang bilang mengambil perlindungan kepada Allah. Allahus somad, kepada Allah segala-galanya. Bantah wonge. Nyatane Pak, wong digunting niku nggih mboten iso. Mboten tegas, ndak robek. Tapi dikala akiknya dilepas, digunting, robek Pak. Itu nyata, mata saya lihat. Betul. Nah itu apa yang terjadi Pak? Itu permainan sihir. Sihir. Permainannya jin. Jin yang main itu. Kok iso Pak? Kok tidak kelihatan jinnya? Orang jinnya Pak. Betul. Jin memang tidak bisa dilihat, dia masuk barang gaib. Kita wajib iman kepada yang gaib. Ono barang gaib, ono barang yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba dengan alat indera. Namanya gaib. Malaikat ono ning ora ketok. Allah juga ada, tidak bisa dilihat, ya. Jin, setan ada, tidak bisa dilihat, dia masuk dalam barang gaib. Loh kok iso? Mereka kolaborasi dengan manusia, kok bisa? Kok bisa terjadi waktu itu? Kerjasama antara manusia dengan jin, kok iso? Ada dasar hukumnya Quran. Jadi ada. Wa kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin
zaduhum rahaqa. Surat Jin ayat 6. Ada sekelompok ins manusia, laki-laki dari jenis manusia, ya'uzuna birijalin minal jin, mereka minta perlindungan, mereka minta bantuan kepada laki-laki dari jenis jin. Bagaimana setelah mereka tolong-menolong antara jin dengan manusia? Apakah jadi hebat? Zaduhum rahaqa. Jinnya menyesatkan orang, orangnya juga tersesat karena si jin ini. Jadi kerjasama antara manusia dengan jin itu ada. Makanya ada nenek sihir. Jadi jin orang melanang toh, jin wedok juga ada. Jin wedok itu ada. Kok ora ketok, Pak? Iya, karena jin itu gaib. Di mana tempatnya jin? Loh, makin menarik ini ceramahnya. Di mana tempatnya jin? Jin itu tempatnya di mana-mana. Lihat dalam hadis Sunan Abu Dawud, Anas, An-Nasai, Ibnu Majah itu ada menceritakan itu. Jin itu tempatnya di mana-mana. Ada yang di angkasa, sehingga dia yatiru bijanahihi, bisa mabur dengan sayapnya. Ada yang tinggal di atas genteng rumah kita, ada yang tinggal di lubang WC. Dikala kita makan, kalau kita tidak baca doa, duluan mereka makan. Dikala kita berak, dimain-mainin sama mereka. Dalam hadis diceritakan, jin lanang paling seneng ganggu wong wedok, terutama nang WC buat yatibu. Ngarang Pak Isan, yora betul. Mana buktinya? Hadis Rasul. Kalau ibu, kalau bapak mau masuk WC buang air, maca donga, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah Gusti, kula nyuwun pangreksa, saya minta perlindungan kepadamu ya Allah, minal khubuthi, dari gangguan jin lanang, wal khaba'is, nyuwun pangreksa dari gangguan jin wedok. Lho Bu, nggo main-main sama jin lanang. Pantes ana ibu-ibu suwe nang WC Pak. Oke, bisa jadi. Begitu juga wong lanang dolanan wong wedok. Makanya dikala mau berkumpul dengan istri, melakukan hubungan suami istri pun harus maca donga, jannibni wa jannibna syaitan, didohke nang gangguane wong jin. Aja-aja sampean dereng ngelus-elus jine wis ngelus-ngelus. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini oleh karenanya kita harus berlindung kepada Allah dan minta maaf. Jangan kita tambahi lagi. Kita yang sudah dibersihkan oleh Allah sudah saling minta maaf, ditambahi lagi. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan, yang intinya saling maafkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.